Pada malam hari ini kita sampai pada hikmah yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'malaka fi ma siwa. Walau arada listammalaka min ghairi ikhraj. La tatlub minhu, janganlah kalian meminta minhu dari Allah, meminta ayyukhrijaka untuk dikeluarkan min halatin dari satu kondisi atau satu keadaan, liyastakmalaka agar engkau bisa dipekerjakan fima di dalam kondisi siwaha selain kondisi sebelumnya. Walau arada istakmalaka, kalau engkau berkehendak untuk dipekerjakan, Allah mempekerjakanmu min ghairi ikhrajin, tanpa harus mengeluarkanmu dari kondisi yang ada yang sebelumnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, niku hikmahnya secara lengkap seperti ini. Penjelasannya di dalam kitab syarah yang ditulis oleh Syekh Asy-Syarqawi. La tatlub, janganlah engkau memohon minhu dari Allah, ayyukhrija, untuk mengeluarkan kamu min halatin, dari satu keadaan. Keadaan itu bisa dunyawiyatin, masalah dunia, kalsinaatin, seperti pekerjaan, audiniyatin, seperti keadaan keagamaan, katolabi ilmin, seperti mencari ilmu. Janganlah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengeluarkanmu dari satu keadaan, baik keadaan itu duniawi maupun ukhrawi, seperti pekerjaan atau mencari ilmu, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mempekerjakanmu di tempat yang lain. Intinya Bapak Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, ini akan mengajak kita pada untuk betul-betul nderek kersane Allah. Intinya itu, tidak mendahulukan kehendak kita ataupun keinginan kita. Intinya hanya seperti itu. Itu bisa terjadi umpamanya di antaranya, wah, saya ingin pindah bekerja. Mengapa kok pindah bekerja? Termasuk kalau sekolah, saya ingin pindah sekolah. Umpamanya sekarang kuliah di UIN, wah di UIN gitu-gitu aja, mau pindah ke UGM, umpamanya gitu. Itu kan keinginanmu. Nah, bagaimana cara menandai bahwa itu keinginan diri kita sendiri atau keinginan Allah? Itu terletak pada bisakah kita itu menjalankan perintah-perintah Allah, ketaatan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Intinya seperti itu. Kalau tidak, umpamanya pekerjaan ini ternyata banyak korupsinya, kalau tidak korupsi dibully teman-temannya, berarti kita tidak bisa bekerja di situ. Kita hendaknya pindah. Tapi kalau pekerjaan itu musola sudah disediakan, tiap minggu giliran khataman 1 juz, umpamanya begitu, itu kan bagus, maka itu bisa dilanjutkan. Pak, umpamanya ada pertanyaan begini, bukankah bekerja itu akan menyibukkan diri kita yang bisa meninggalkan zikir kita, meninggalkan khusyuk kita di dalam kehidupan sehari-hari? Sebagaimana kemarin-kemarin kan diajarkan di sini bahwasannya yang namanya orang berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah,
orang yang berupaya untuk berihsan kepada Allah itu tidak sibuk pikirannya, tidak sibuk hatinya kecuali dengan Allah. Kalau sibuk dengan yang lain-lainnya pasti khusyuk itu sulit, apalagi kok ihsan. Itu pasti sulit. Rezeki itu yang paling Allah. Kalau itu saat ini yang terkenal di politik apa? Yang lurus tegak ke atasnya pripun? Dalam? Oh bukan, maksudnya lurus tegak ke atas, tidak pindah-pindah partai. Apa di medsos? Artinya kalau kita itu lurus bahwasannya sangat percaya bahwasannya yang memberi rezeki itu Allah, maka kita tidak tamak, kita tidak bermanis muka atau menjilat orang lain. Wah, orang itu yang ngasih saya proyek ya, maka saya harus menjilat dia. Enggak, karena yang ngasih itu rezeki adalah Allah, maka kita mendekatkan diri kepada Allah. Pas sholat yang terbawa Allah, bukan orang yang menjadi perantaraan. Yang menyebabkan seseorang itu seperti kalau yang masih mahasiswa nih, ilmu saya manfaat atau tidak, itu bukan nilai, tetapi adalah Allah. Maka saya mencari ilmu harus tetap dalam koridor ketaatan pada Allah. Tidak boleh ngepek ini bahasa Indonesia ini nyontek itu tidak boleh, karena itu melanggar perintah Allah. Itu yang dipegang erat. Maka kalau semuanya itu kita sibuk berpikir dengan pikiran kita, logika kita, berpikir dengan hati kita, merasakan dengan rasa kita, semuanya itu tentang Allah, maka sholat itu ya Allahu Akbar, Allah sudah yang di dalam hati, di khusyuk pasti. Tetapi kalau tersibukkan dengan yang lain-lain, maka tidak bisa. Nah, dalam keinginan-keinginan seperti itu, kehendak seperti itu, bahwasanya kita harus fokus pada Allah. Terus ada pikiran, wah, bekerja itu ternyata menyibukkan pikiran saya, mengalihkan perhatian saya. Rasa saya itu tidak bisa, maka saya harus keluar dari pekerjaan. Saat mengatakan saya harus keluar dari pekerjaan, itu adalah keinginan kita. Sebetulnya Allah itu menghendaki, kalau menghendaki bahwa kita itu bisa tetap tegak di pekerjaan itu, maka kita akan diberi kemampuan untuk fokus pada Allah dengan tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Kalau kita ingat bahwasannya ada frame bingkai, bingkai itu mengikat kita bahwasanya kita itu adalah di dalam kekuasaan Allah, pengaruh Allah. Yang paling penting Allah. Maka pekerjaan kita itu pasti mempertimbangkan Allah ridho betul. Itu terus. Nah, itu di pekerjaan apapun. Oke, lias tak malaka siwaha, agar Allah memperkerjakanmu di dalam kegiatan atau keadaan yang lain. Ditawahumika, karena prasangkamu, annama anta fihi aikun, engkau di dalam keadaan itu aikun, itu sulit an-nuhudika, untuk bangkit lihat rotihi, menuju hadratillah. Tadi sudah dijelaskan, kalau saya bekerja begini kok sulit untuk bangkit menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari rahimakumullah, hal seperti ini secara langsung pernah dialami oleh penulis kitab ini sendiri. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang menulis kitab ini, pernah beliau niku kan pun ngajar di Al-Azhar. Sanes Al-Azhar Ring Road, Al-Azhar Mesir, dan itu tahun segitu sudah berdiri Al-Azhar itu. Tahun 1200-an.
1200-an Masehi itu sudah berdiri. Beliau niku udah ngajar di situ. Lalu kemudian ketemu gurunya yang namanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi, seorang ahli tasawuf, seorang ahli ma'rifat billah. Nah, saat bertemu beliau sama terdorong untuk saya tak keluar aja ya ngajar. Karena ngajar berhadapan dengan mahasiswa itu menyibukkan pikiran saya tidak bisa fokus kepada Allah. Ingin seperti itu, tetapi kemudian matur bilang kepada gurunya. Nah, gurunya melarang, tidak seperti itu. Kalau engkau sungguh-sungguh mencoba memuatkan Allah atau memuatkan zikir di dalam kehidupanmu yang seperti biasanya, insya Allah akan memberi anugerah. Anugerah apa? Anugerah makrifat billah. Anugerah sampai lihat rotihi, sampai pada hadratillah. Sampai pada hadratillah niku mudahnya niku kita niku merasa terus menerus diawasi oleh Allah. Masjid, masjid. Kalau kita itu di dalam masjid, kita itu selalu umpamanya ada CCTV, selalu terpantau. Yang mantau siapa? Masjid, kan begitu. Nah, tapi kan seringkali kita itu di dalam masjid pun lupa kalau di dalam masjid, nggih. Seringkali begitu. Itu namanya ghaflah atau lalai. Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengawasi kita, melihat kita, menyaksikan. Kitanya yang kadang lalai, merasa tidak terpantau. Nah, di hadratillah itu adalah kita merasa selalu di hadapan Allah, disaksikan oleh Allah, Allah mengawasi kita. Terus seperti itu. Nah, itu di hadratillah. Nah, niki berikutnya falau aradaka ay ahabbaka wa kunta min ahlil iradah. Jika Allah menghendakimu, yakni meridhoimu dan engkau termasuk ahli berkehendak, maka Allah akan menjalankanmu. Lastakmalaka, maka Allah akan menjalankanmu istiqmalan mahbuban dengan perjalanan yang kasih sayang indahu di sisi Allah. Bi ayyuwaffiqaka, dengan mencocokkanmu atau membimbingmu lil af'alis sholihah, kepada perbuatan-perbuatan yang sholihah, wa yasghula, dan dia sibuk. Nah, dan sibuk qalbuka, hatimu bihi, dengan istiqmal. Sibuk dengan Allah, dengan ibadah. Ibadah dalam pengertian khusus selalu di hadratillah niku. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, sekali lagi kita hanya perlu bersungguh-sungguh menunjukkan ini loh ya, ini loh ya Allah, saya ingin sungguh-sungguh fokus padamu, selalu zikir padamu, selalu ingin dekat denganmu. Pekerjaannya apa saja. Kesungguhannya kemarin saya sampaikan, umpamanya coba zikir terus menerus. Kalau masih belajar dihitung, kan ngoten. Kemarin baca Sayyidul Istighfar, kemarin saya ceritakan kayak gitu-gitu. Pekerjaannya tetap tidak mengurangi pekerjaan, tapi sekarang muatannya tambah. Selain mikir pekerjaan, di hatinya selalu ingin dekat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya min ghairi ikhrajin, dengan tanpa keluar, aiman abaqaika, maksudnya engkau kekal atau tetap ala halatika, di atas keadaanmu, allati anta alaiha, yang dimana engkau di dalam keadaan itu. Fa idza kana al muridu ala halatin,
Kalau seorang murid atau orang yang berkehendak mendekatkan diri pada Allah, orang yang berkehendak khusyuk, berkehendak muhsin atau ihsan, la tuwafiku, itu tidak cocok ghardahu, tujuannya murid, wakanat mubahatan, padahal dia berada dalam keadaan yang mubahah atau mubah fisyar'i, menurut syar'i, la yang bagi lahu ayyaruma, maka tidak sepatutnya, tidak pantas baginya untuk menyengaja al-khuruja, keluar, minha, dari keadaan pekerjaannya, binafsihi, dengan kehendaknya sendiri. Wa yu'aridu hukmal waktu, dan kemudian itu menentang waktu, kama marra fi qaulihi, sebagaimana dijelaskan di dalam hikmah sebelumnya, ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyuhdisa fil waqti ghairu ma adharahu Allahu fihi. Kemarin kita sudah bahas sebelumnya bahwasanya mataroka minal jahli, tidak menyisakan sedikit pun dari kebodohan. Artinya bodoh, sepenuhnya bodoh orang yang berkehendak untuk berbuat sesuatu yang belum waktunya, menghendaki sesuatu yang belum waktunya. Contoh kemarin saya contohkan, terang benderang kok tiba-tiba ingin jadi malam. Niku orang bodoh. Begitu juga kalau orang itu ingin tiba-tiba, bagaimana saya bisa terbang, menundukkan sunnatullah atau gaya gravitasi itu, maka itu orang yang bodoh, tidak mempergunakan akal pikirnya. Nah, begitu juga orang dalam beragama untuk tiba-tiba ingin menjadi orang yang tingkatnya waline Allah. Nah, niku belum mangsone, belum mongsonya. Belum waktunya. Durung mongsone. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, sama dengan seperti ini. Ingin pindah bekerja, ingin pindah mencari ilmu, padahal di situ sudah tercukupi dan secara syar'i diizinkan, itu adalah bagian dari nafsu. Wa kadza la yambaghi lahu ayu aridul hukmal waqti. Demikian juga tidak sepantasnya, tidak sepantasnya ia menentang waktu. Wa yatluba min maulahu ayyukhrijahu minha, dan juga tidak layak meminta kepada Allah, kepada Tuhannya, untuk segera mengeluarkannya dari sana, wa yastakmilahu, dan agar bisa dipekerjakannya, fima siwaha, di dalam keadaan yang lain. Di anna hadza minat takhir Allah, karena sesungguhnya keinginan keluar dari pekerjaan, keluar dari mencari ilmu dari tempat yang ada sekarang, itu adalah pilihan Allah. Nah, ini yang titik fokusnya. Apa yang ada sekarang itu kan takdirnya Allah. Kalau kita bisa di keadaan sekarang ini dengan sebaik-baiknya menaati perintah Allah dalam keadaan sekarang, itu sudah pilihan Allah. Nah, kalau kita ingin pindah, berarti itu adalah kita keinginan sendiri. Di sini disebutkan wala khirata lahu fi dzalik, dan tidak ada pilihan bagi seorang hamba di dalam hal tersebut. Bal yang bagi, bahkan sepantasnya, ayat luba husnul adab, untuk memohon kepada Allah diberi bagusnya adab ma'ahu, beserta wa isaru muradihi ala ikhtiyari, dan menangnya atau unggulnya kehendak Allah mengalahkan kehendak seseorang murid, itu adalah sayukjo, tadi itu yang bagi.
Fa idza alima minhu maulahu, tatkala seorang murid itu mengerti dari Allah zalika bahwasannya pekerjaan atau kondisi-kondisi istakmalahu istikmalan mahbuban, maka dia akan bekerja, beramal, beribadah secara baik indahu di sisi Allah ma'a baqaihi ala ma huwa alaihi, dengan tetap berada pada pekerjaannya. Fayakunu idzaka bimuradillah lahu, maka hal itulah yang menjadi kehendak Allah untuknya. La bimuradihi, bukan kehendak dirinya sendiri, linafsi untuk dirinya. Wa huwa khairun, dan itu adalah bagus lahu untuknya, mimma daripada ikhtarahu yang mana dia memilihnya. Walau qala la hasala lakal matlu min ghairi ikhraj, dan kalau dikatakan akan lebih baik lagi baginya bila ia meyakini bahwa ia akan mencapai tujuannya min ghairi ikhrajin, dengan tanpa keluar dari keadaan sebelumnya. Maka na'aula, maka itu lebih baik, lebih utama. Amma laukana ala halatin, adapun kalau dia berada dalam satu keadaan la tuwafiqu syar'a, yang tidak cocok dengan syariat, fayajibu alaihi musara'ah, maka wajib baginya untuk cepat-cepat ilal intikal, untuk pindah. Wa talabu min maulahu, dan mohon kepada Allah ayyangkulahu ila ma yurdihi, untuk dipindahkan kepada tempat yang Allah meridhoinya. Oke, Bapak, penjelasannya sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau di tempat yang memang secara syariat itu tidak mengizinkan, maka hendaknya kita berdoa minta kepada Allah dipindah kepada tempat yang baru. Nggih, niki ma'aradat himmatu salikin, insyaallah minggu depan. Nah, terkait hikmah yang hari ini ada satu niki penjelasan dari kitab syarah yang lain di dalam syarah Ibnu Ibad. Di saat tekad seorang salik atau seorang yang ingin dekat kepada Allah berhenti pada yang tersingkap baginya, suara-suara hakikat pun memperingatkannya. Yang kau cari ada di depanmu, dan di saat pesona alam tampak menggoda, hakikat-hakikatnya pun berujar, kami hanya ujian, maka jangan kau kufur. Niki akan kita bahas minggu depan. Bapak, tentang hikmah yang 28 ini ada satu kisah. Jadi ada kisah orang, ini dikisahkan ada orang yang ingin dekat kepada Allah, terus kemudian berkata begini, aku berharap jika aku meninggalkan semua sebab-sebab pekerjaan dan diberi 2 roti setiap hari, dengan ini ia menginginkan untuk beristirahat dari sebab-sebab pekerjaan. Nah, dia niku batin ngoten niku Bapak Ibu. Jadi dia niku batin, saya ingin dekat pada Allah, saya cukup satu hari itu makan 2 kali saja. Tidak usah kerja yang daki-daki, tidak pengen uang yang banyak-banyak. Niku dilalah, niku langsung dapat kasus Bapak Ibu. Kasus akhirnya dia di penjara. Di penjara dia itu dapat makan 2 kali sudah sehari. Nah, nah, niku Bapak Ibu, artinya orang ini seperti di hikmah yang kita sampaikan tadi. Orang ini ingin pindah pekerjaan dengan keinginannya sendiri. Tidak istikharah dulu umpamanya. Berapa banyak orang yang ingin kaya menginvestasikan uangnya lalu kemudian malah hilang semuanya?
Banyak betul. Sudah enak-enak, nyaman, ya, sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya macam-macam, pingin sik luwe akeh, kemudian sertifikatnya disekolahkan, mobilnya BPKB-nya disekolahkan, buat apa? Buat modal investasi, nggak taunya ketipu. Nah, itu karena bergeraknya berdasarkan keinginan-keinginan. Maka hal seperti itu harus sangat hati-hati. Kalau ini apa nggih? Kalau sudah bisa ibadah dengan baik, itu kan sebetulnya tujuan hidup kita kan sudah jadi berikut. Kita diciptakan kan untuk beribadah pada wah Pak, masuk mboten kantuk, mboten boleh orang itu kayak boleh, tapi harus kebutuhan. Anak saya sekolah, maka saya harus kerja lebih giat karena bayar sekolahnya anak. Niku kebutuhan pingin bayar SPP-nya. Anak saya mau nikah. Saya bekerja lebih giat karena ingin mempersiapkan arep resepsi kan kebutuhan, bukan keinginan-keinginan. Pun duitku akeh Mas tambah dadi 250 gram kan 1/4 kilo. Umpamanya begitu. Nah, itu adalah keinginan-keinginan. Nah, keinginan sebaliknya kan seperti ini. Saya ingin menghadap kepada Allah. Ora kerja-kerja wis pokoke wiritan wae. Mangan. Nah, mangan niku kasar nggih. Makan 2 kali cukup. Akhirnya dapat kasus ya. Dapat kasus masuk penjara. Di penjara makan 2 kali sehari. Kelakon tenan terus mikir. Nah, niki di sini. Niki di Syarah Al-Hikam yang lebih tebal ya. Nah, hal ini dia makan seperti itu 2 hari di penjara berlanjut sampai ini kemudian mengganggunya dan dia merasa lelah. Gak enak ya nang penjara. Suatu hari dia berpikir tentang situasinya dan dia diberitahu oleh hatinya. Kamu telah meminta 2 roti setiap hari dari kami dan tidak meminta kesejahteraan. Maka kami memberimu apa yang kamu minta. Dia bertaubat kepada Allah dari taubat tersebut dan kembali kepada Allah yang Maha Tinggi. Kemudian tiba-tiba pintu penjara diketuk dan dia dibebaskan dan keluar. Setelah niku taubat, terus dikeluarkan dari penjara. Nah, memang terasa sangat singkat nggih. Pasti nggih enten sebabnya umpamanya temennya menjamin nih. Orang di penjara dijamin temennya kan bisa keluar nggih. Dengan kasus yang bukan besar. Cuma tiap minggu harus laporan. Absen teng polsek atau teng pundi umpamanya kan kayak gitu-gitu. Maka kita harus hati-hati. Betul-betul kita itu diajarkan oleh Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam itu untuk ya kita mau bergerak kemana niku pertimbangannya adalah Allah ngoten. Pertimbangannya lillahi taala niki kersane Gusti Allah. Niki sangat jelas di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Niki tafsirnya dari Quraisy. Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendaki dengan kekuasaannya, dengan kebijakannya. Dia memilih siapa saja yang dikehendaki untuk menyampaikan ajaran-ajarannya dan untuk taat kepadanya sesuai dengan ilmunya, dengan kesiapan yang ada pada mereka. Seorang makhluk tidak mampu dan tidak berhak untuk memilih. Maka nalahumul khiyarah. Makhluk manusia itu tidak berhak memilih. Betul saged toh kita milih jadi anaknya sultan kan betul saged.
Nyatane mboten enten sing anake sultan. Mboten saged. Iku di antaranya yang kelihatan. Sebetulnya pada setiap segala sesuatu kita niku mboten saged milih. Sebetulnya bagi orang-orang yang sudah cermat sekali. Oleh karenanya itu kemudian diambil oleh Ibnu Athaillah menjadi hikmah al-hikam yang seperti itu. Maka segala sesuatu itu selaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah yang tersurat di dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan seterusnya. Maka saat selaras antara kehendak kita dengan kehendak yang Allah yang ada di dalam Al-Quran, itulah yang namanya manunggaling kersane Gusti karo kawula, yang biasanya terkenal menjadi manunggaling kawula lan Gusti. Niku sing manunggal niku kersane sanes. Banyak orang yang salah paham dengan istilah itu. Oke, umpamanya gini. Dapat uang banyak. Uang banyak niku bagi jenengan pinten? Kalau nyontoni sing gede, dapat uang banyak 5 miliar. Weh. Sing gede sisan. Contone. Nggih. Apa kehendak Allah kalau kita menerima rezeki? Bersyukur, nggih ta? Keluarkan zakatnya, infak sedekah diperbanyak. Kan ngoten. Itulah namanya kita itu menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Nah, di waktu ini sholat, kehendak Allah napa? Hendaknya kita ini pagi begini nganggur-nganggur. Kehendak Allah bagi orang-orang setiap saat, setiap waktu napa? Berzikirlah pada keadaan duduk berbaring berzikir. Sholat niku harus ikhlas. Maka kita menyelaraskan kita ikhlas. Saya di sini sudah pernah menyampaikan tentang begini, Bro. Kita sholat niku kan lillahi ta'ala toh nggih. Sanes di surga maupun terhindar dari neraka kan. Nggih toh? Allahu akbar lillahi ta'ala, karena Allah. Kalau terus kemudian kita itu menginginkan surga, berarti kan di surganya Allah toh. Kantuk mboten? Kantuk, tapi dereng resik. Sing resik niku nggih lillahi ta'ala. Niku sampai alus-alusin niku kaya ngoten nek mau perjuangan untuk sampai alus. Nah, orang-orang yang sudah bisa seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, adalah orang yang sudah merasakan betapa surga itu makhluk, saya itu makhluk. Kalau surga itu makhluk, saya itu makhluk, ngapain saya bertujuan kepada sesama makhluk? Lebih baik bertujuan ke yang menciptakan makhluk, yaitu Allah. Kok remeh pada makhluk tujuane ngoten niku terus. Kok terus Pak? Nggih niki ajarane guru-guru kula ngoten. Nah, ayat yang lain di dalam Quran surat Al-Insan ayat 30. Wa ma tasyauna illa ayyasha dan kalian itu tidak berkehendak illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendaki. Niki pun terjemahan menurut tafsirnya. Nggih, Bapak niku. Jadi napa kan kadang-kadang orang niku bertanya, kok Ibnu Athaillah hikmahnya kok begitu, apa enggak salah? Maka saya kutipkan Al-Qur'an ayat-ayatnya agar kita niku yakin bahwa apa yang dia rumuskan menjadi hikmah
Itu ada dasarnya di dalam Al-Qur'an. Oke, Bapak-bapak, niki bisa kita jadikan doa, kita rutinkan agar Allah memberikan kita kalau mau keluar dari tempat pekerjaan maupun mencari ilmu maupun masuk mencari ilmu, masuk kerja, masuk ke keadaan tertentu itu terpandu oleh Allah, oleh pertolongan-pertolongan Allah. Niki doanya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Kalau sebagai imam, Rabbana Allahumma adkhilna saged ngoten. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Artinya, ya Tuhanku, ya Allah, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Oke, niki kalau doa habis sholat maupun doa kapan saja niki diamalkan bagus. Nah, niki ada tafsir yang menarik tentang doa niki tadi. Niki wau kan Quran surat Al-Isra 80 nggih. Nanti bisa dilihat. Nah, niki di dalam tafsir Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi yang hidup sekitar tahun 606 Hijriah. Niku menulis ngeten iki di tafsirnya. Ayat itu bisa ditafsiri, masukkanlah aku ya Allah dalam segala hal yang engkau masukkan aku ke dalamnya dengan kejujuran dalam pengabdian kepadamu. Kejujuran dalam pengabdian kepadamu serta tenggelam dalam kemakrifatan akan dan keluarkanlah aku dari segala hal yang engkau keluarkan aku darinya dengan kejujuran dan pengabdian, pengetahuan dan cinta. Tujuan dari ini adalah agar kejujuran dalam pengabdian terwujud dalam setiap masuk keluar gerak dan diam. Jadi ini tafsirnya luar biasa. Jadi di sini jujur beribadah. Jujur beribadah niku pripun? Yaitu tadi lillahi ta'ala tenan. Bukan untuk mencari surga, terhindar dari neraka dan seterusnya, betul. Tapi lillahi ta'ala. Saya hanya menyembahmu ya Allah. Saya hanya sholat ini karena engkau perintah. Masalah surga niku saya serahkan padamu ya Allah. Neraka niku saya serahkan padamu. Pokoknya saya niku sholat untuk mengabdi kepada. Ngoten mawon. Wong sing ngatur Gusti Allah ya. Mboten usah pingin surga, terhindar dari neraka, mboten usah. Itu diatur sendiri oleh Allah. Sudah percaya saja pada Allah. Allah Maha Pengatur. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu niki cekap nggih dan saya mohon izin ini langsung berangkat ke daerah Pucung. Semerap Pucung jenengan. Niku celake jalan Piungan Prambanan niku. Saya ada undangan ke sana. Tiap malam Rebo Legi. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, untuk malam hari ini kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, mudah-mudahan amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.